jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat di lingkup GKI Klasis Bojonegoro. Kembali saat ini berjumpa dengan saya, Pendeta Kristianto Basuki. Dan saudara, saat ini saya mengambil tema percaya saja kepada Allah. Dan tema ini dilandasi dalam bacaan Yesaya 41 ayat 21 sampai dengan 29. Tetapi secara khusus saya akan hanya membaca pada ayat yang ke-27. Yesaya 41 ayat 27. Sebagai yang pertama, aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang bisa memprediksi akan masa depan dirinya atau seseorang? Kalau hanya menebak, mungkin bisa saja, gitu ya. Bisa terjadi dan juga bisa juga tidak sih. Dan apakah itu berarti bahwa kemudian tebakan, ramalan, prediksi itu bisa dipercaya? Kalau tanpa dasar dan logika, sulit untuk dipercaya. Karena apa? Karena hal yang dengan dasar dan logika saja pun belum tentu itu terjadi, gitu ya. Hal yang sulit, hal yang buruk sekalipun juga tidak bisa ditentukan. Karena sesungguhnya masa depan itu di luar akan kehendak manusia dan tidak bisa ditentukan oleh hal-hal yang ada di luar manusia. Misalnya benda-benda mati, ataupun bahkan dengan berhala-berhala, setan-setan, ataupun sesuatu yang di luar diri manusia. Karena yang bisa memberikan kepastian akan hidup seseorang itu hanyalah Tuhan. Dan itulah yang menjadi seruan Yesaya kepada bangsa Israel. Dan juga bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Agar supaya mereka jangan percaya kepada Baal. Jangan memberi diri kepada Baal. Jangan percaya kepada para Baal yang bisa menentukan masa depan. Karena masa depan yang sesungguhnya itu hanya ada di tangan Tuhan, penentu hidup, penentu masa depan dari bangsa Israel dan juga bahkan bangsa-bangsa lain itu adalah Tuhan. Sebagai contoh bahwa Tuhan memakai seorang yang bernama Koresi, di mana Koresi itu bukan pengikut Tuhan, tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menyerukan akan kepulangan bangsa Israel ke Yerusalem. Dan Koresi sendiri mengerti bahwa Tuhan memakai dirinya untuk mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem dan akhirnya masa pembuangan itu berakhir. Seorang Koresi, seorang yang bukan pengikut Tuhan dipakai oleh Tuhan. Karena Koresi percaya bahwa masa depan itu ditentukan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, bagaimana umat bisa percaya kepada para Baal sesuatu yang mati, tidak menghidupkan dan bahkan tidak menentukan masa depan? Saudara, sesungguhnya umat Tuhan harus punya keyakinan kuat bahwa masa depan hidup itu ada di tangan Tuhan dan itu akan jadi kehendaknya. Akan masa depan kehidupan orang-orang bahkan umat yang dikasihinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di awal-awal pandemi COVID-19 ini terjadi, orang bertanya tentang kehadiran Allah. Orang bertanya tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan dunia. Apakah akan terjadi seperti beberapa puluh tahun yang lalu? Pembunuhan atau kematian yang dalam jumlah besar. Kematian yang kelam. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang satu yang kita yakini bahwa sama seperti Tuhan menyerukan kepada bangsa Israel melalui Yesaya, percaya saja kepada Allah. Karena dialah yang menentukan akan masa depan kita. Saudara pasti tahu satu lagu yang mengatakan, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap.
Tapi dikatakan di sana, banyak hal yang tak kupahami dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, keadaan dan situasi yang terjadi pada saat ini Tuhan, kerap kali membuat kami tidak mengerti, tidak mengetahui akan apa yang akan terjadi esok, bahkan masa depan kami. Tapi tolonglah kami untuk kami percaya mulai dari saat ini bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan ke depan kami mau berjalan dan melangkah bersama dengan Tuhan dalam segala hal. Dalam kehidupan pribadi kami dan percaya kami kepada Engkau. Dalam hidup berkeluarga kami, dalam pekerjaan kami. Bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, saat kami sakit, saat kami berjuang oleh karena keterbatasan kondisi tubuh. Tapi kami mau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi pemilik akan masa depan dan kehidupan kami. Begitupun dalam hidup bergereja kami, di tengah situasi new normal ini, kerinduan untuk kami beribadah, bergereja di gereja kami masing-masing, kiranya Tuhan menuntun kami untuk supaya kami boleh menyikapi dengan tepat, kami memutuskan dengan hikmat Tuhan, sehingga pada saatnya nanti kami boleh beribadah kembali di rumah Tuhan, di gereja dimanapun kami boleh berada. Tuhan tolong dan sertai, dan kalaupun saat ini kami masih dalam ibadah online, biar ini pun tetap Tuhan berkati dan sertai. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami serahkan pemerintahan yang ada, kiranya dengan kerjasama, dengan saling menopang, kami boleh bersama-sama melewati pergumulan yang ada. Tidak hanya bagi bangsa kami, juga bagi seluruh umat bangsa di dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.